Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Nelly. Bunda Nelly Taiwan kali ini mau mengajak kalian untuk jalan-jalan di sekitar lingkungan Bunda Nelly, yakni akan menuju ke Taman Burung ya. Nah, Taman Burung di sini bukan berarti kita bisa melihat burungnya banyak begitu ya, seperti di Bonbin itu enggak, tetapi ini cuman alamnya taman burung. Memang benar-benar taman cuma burungnya berkeliaran kemana-mana, dan alamnya di situ adalah begitu alami seperti hutan belantara begitu ya. Nah, terus lanjut ikutin Bunda Nelly jalan-jalan. Nah, nanti situasinya beda ya. Situasinya kadang-kadang menemui situasi yang sangat-sangat sepi kayak angker begitu. Nah, ini Bunda masih terus menelusuri jalan kecil ya, jalan kecil di sini di sekitar pekerjaan Bunda. Itu jalan-jalan kecil mau menuju ke Taman Burung. Jalan ini setiap saat Bunda olahraga sering Bunda lewati di sini. Termasuk jalan ini, taman kecil ini adalah saksi Bunda bekerja di sini selama ini. Jadi di taman ini Bunda dari dulu ya, nggak tahu pagi, nggak tahu kapan ada waktu, itu nongkrong di taman ini ya. Kadang-kadang olahraga kecil di sini nih. Dan kursi-kursi itu nyaman sekali rasanya dibuat duduk nyantai-nyantai. Inilah suasana sore sahabat hatiku, masih di alam sekitarku. Dari tadi ya, mulai dari rumah sakit tempatku bekerja, aku keluar mau menuju ke Taman Burung. Jadi ini suasananya sore hari. Taman ini karena mendung, jadi sepi-sepi aja. Biasanya orang jualan banyak, jadinya sepi karena mendung. Nah, saya mau menyeberang ke sana ya. Mau ke Taman Burung. Ini sekolahan SMP. Ini bangunan gedung SMP. Bisa nyebrang. Nyebrang terus menuju ke Taman Burung. Terus Bunda menelusuri jalan kecil ini ya untuk menuju ke Taman Burung. Dengan sesekali angin di sini agak besar, supaya menyapu rambut Bunda, terasa dingin sekali. Karena cuaca saat ini adalah cuaca yang dingin. Sudah musim dingin, kadang dingin sekali kalau pas hujan. Nah, ini cuaca pas tidak hujan, jadinya dinginnya berkurang sedikit begitu. Sebentar lagi sudah nyampe pada
taman ya. Nah, ini di pinggir-pinggir jalan itu unik ya, ada itu fasilitas untuk olahraga untuk gitu. Anak-anak sekolah, itu anak-anak SMP jam olahraga, sedang ada jam olahraga. Ada Akong, Ama, Ai sedang berjalan-jalan, kadang ditemenin oleh tenaga kerjanya. Bangunan gedung yang tinggi ya, walaupun Bunda tidak berada di tengah kota, namun di desa pun juga banyak bangunan setinggi kayak begitu itu. Sudah menjadi khas Taiwan ya, bangunan walaupun di kampung-kampung tapi banyak gedung-gedung menjulang. Namanya spoi guys. Jadi Bunda ini posisinya tidak di tengah kota, melainkan di pinggir ya, di pinggiran kota. Ini adalah apartemen. Dan Bunda akan terus berjalan lagi sambil menghangatkan tubuh karena situasinya dingin, biar dapat keringat. Jadi biasanya Bunda ini kalau olahraga atau jalan-jalan di Taman Burung itu pada saat musim panas, karena situasinya rindang seperti hutan belantara. Kadang di suatu tempat tidak tembus matahari ya, karena pohon-pohonnya yang rindang, dan pokoknya alam-alam yang di hutan belantara itu pada luarnya seperti ini ya. Luasnya kira-kira ada beberapa hektar lah, 5 hektar atau gimana gitu ya. Nah itu sudah nyampe, cuman Bunda mau jalan dulu, belok kiri dulu ya, mau cari biar hangat dulu karena di dalam itu situasinya adem, dingin gitu ya, biar hangat dulu baru masuk nanti. Itu patung burungnya, dan di sini anginnya agak gedean ini. Sebenarnya aku sudah sampai di depan pintu gerbang Taman Burung, namun Bunda menyempatkan dulu untuk jalan-jalan mencari udara yang agak terang dulu ya, karena di dalam terlalu sepi dan agak gelap gitu. Nah Bunda meneruskan dulu jalan-jalan, muter-muter dulu, melihat-lihat lingkungan sambil mengabadikan momen. Jadi semua ini yang ada di lingkungan Bunda Lala Formosa adalah saksi bisu Bunda selama ini, selama 14 tahun 15 tahun berjalan, selalu mengiringi jalan ini. Jadi kalau mau beli makan siang atau sore, itu Bunda jalan-jalan sambil berolahraga, karena pekerjaan Bunda selalu di dalam rumah sakit dan keluarnya pun terbatas sekali. Jadi jika ada waktu, Bunda akan manfaatkan untuk jalan-jalan, untuk gerak ya, bisa sambil olahraga, begitulah. Nah itulah kami ya. Jadi suka duka kami, waktu kami yang terbatas untuk keluar dari rumah sakit tempat bekerja sangat-sangat dibatasin.
Jadi kala saat ini kami bisa keluar hanya sehari 1 kali pada jam-jam tertentu begitu. Makanya Bunda jika ada waktu itu Bunda manfaatkan untuk jalan-jalan olahraga. Mumpung Bunda masih di sini, maka Bunda sengaja untuk mengabadikan tempat-tempat di sekitar lingkungan Bunda sebagai momen ya, sebagai momen. Semoga sahabatku berkenan untuk menonton video Bunda ini ya. Terima kasih sekali yang sudah mengikuti Bunda Lala Formosa. Inilah alam sekitar lingkungan Bunda Lala Formosa bekerja, atau Bunda Nelly ya, maaf lupa nyebut nama orang ya. Ini adalah Bunda Nelly Taiwan ya, bukan Bunda Lala Formosa, melainkan Bunda Nelly Taiwan. Bunda Lala Formosa adalah Bunda Lala Formosa, bukan Bunda Nelly. Ini Bunda masih terus menelusuri jalanan di selingkungan Bunda Nelly untuk melepas rasa jenuh di dalam kamar rumah sakit yang 24 jam Bunda Lala Formosa adalah di samping pasien ya. Nah, sejenak untuk melepaskan rasa jenuh itu, jadi Bunda berjalan-jalan mengelilingi di sekitaran lingkungan Bunda Lala bekerja, begitulah. Awan putih setengah redup mengiringi perjalanan Bunda Lala Formosa. Gedung-gedung pabrik ya yang baru-baru dibangun pun bisa menghilangkan rasa jenuh, walaupun pemandangannya hanya seperti ini. Namun ini merupakan sebuah suasana lain daripada di dalam rumah sakit yang 24 jam melihat pasien yang sebegitunya. Nah, di sini Bunda bertemu dengan air mancur yang segar. Maka sejenak Bunda berhenti untuk menikmati sejuknya air mancur ini. Dan Bunda lanjutkan perjalanan ini pelan-pelan sambil menikmati indahnya Nah, Bunda sudah sampai di Taman Burung, masuk di dalam Taman Burung ya. Ini situasinya yang dingin, tenang, rindang. Bunda terus menelusuri jalanan ini. Pohon pisang. Lihat tumbuh-tumbuhannya yang masih benar-benar alami, memang dibikin seperti benar-benar ada di hutan belantara. Lihat, nah, lihat itu, nah, seperti di hutan belantara beneran. Tempat ini termasuk menjadi saksi bahkan bahwa kaki saya selama ini sering melangkah ke sini berolahraga, menikmati
rindangnya, sejuknya alam. Namun burung-burung tidak kelihatan ada di sini. Kalau merasakan di dalam hati, situasi di sini adalah situasi yang hening, situasi yang sepi. Kadang-kadang saya juga merasa merinding di sini. Lansia yang olahraga meditasi. Tapi saya tetap memberanikan diri untuk menjelajahi taman ini. Tapi karena saya sudah agak lihat, datangnya. Sepi dan dengan alam yang saya akan menuruni benar-benar alami. Enggak yang ya ndak ada tukang kebun atau apa, ndak, memang sengaja dibiarkan seperti ini. Di sini ini paling angker. Ada olahraga di sana. Di sini kelihatan paling angker menurut saya. Nah, di sana itu ada bangunan apa itu, bata merah itu. Nah, di sini bertemu matahari. Ada satu orang aja yang olahraga. Mudah-mudahan ini benar-benar orang ya. Di situ ada buaya-buaya banyak. Itu matahari pagi menemani saya di ufuk timur. Kolam ini. Di dalam kolam itu kadang-kadang mandi. Buayanya muncul. Terkadang di sini juga dulu ya pernah ada kerbau, itu banyak sekali. Namun nggak mesti kelihatan itu kerbau kemana, nggak tahu. Nah, di sini lihat situasinya. Saya terus menelusuri taman ini. Setiap kali saya melewati ini sebenarnya saya merasa merinding. Cuman burungnya nggak kelihatan, guys. Cuman ada suaranya saja. Ini sudah nyampe ke jalan kecil, agak mendingan. Jadi di sini juga pohon-pohon ini ditanam untuk penelitian. Itu kantornya. Tuh, olahraga. Nah, itu zaman dahulu. Kala guys. Ini cerita-cerita masa dulu ini. Nah, pakai mercon ya kalau orang Jawa Timur menamai. Bukan mercon, Bunda. Ini adalah gua-guaan. Jadi mungkin ini menceritakan zaman perang. Jadi itu, perlindungan itu perang tentara itu ya dari musuh. Tuh, lebih besar. Di taman ini memang Besar. tanaman-tanaman itu untuk penelitian. Jadi Bunda dulu sering melihat ada peneliti-peneliti tanaman, juga peneliti-peneliti binatang, termasuk burung-burung yang di sana. Jadi di gitu. Taman ini biasanya ini mahasiswa itu yang bikin sebuah kantor ya, itu untuk memantau burung-burung yang jauh berterbangan itu bisa dipantau ya, gitu. Nah, untuk ini yang anyaman-anyaman ini adalah apa itu? Kayaknya mahasiswa sedang KKN. Nah, begitulah. Jadi yang kayak itu tadi yang dikatakan Bunda Nelly itu tadi, mercon itu bukan mercon ya, saya kira itu adalah gua.
ini cuman gua-guaan. prediksi saya sendiri ya. Jadi mungkin Ini zaman menceritakan dahulu kala permainan waktu zaman dulu. dalam peperangan itu di mana-mana, walaupun itu di Indonesia bermain kan yang masih orang-orang ada zaman gua-gua dahulu peninggalan zaman Jepang yang ya. belum modern seperti Udah dulu ini. waktu masih di kecil, masih sekolah itu sama bapak-bapak Asik, guru, kan? ibu-ibu guru itu sering Jadi diajak ini tamasya itu mahasiswa kalau dulu. peneliti-peneliti itu KKN Rasanya KKN ini itu kemungkinan ya seperti itulah. Ini kayaknya musik. Nah, jadi musik kulintang kalau yang saya kenal di Indonesia ya, yang dari bambu itu. Atau orang pedalaman. Jadi orang pedalaman itu kan musiknya pakai yang alamiah begitu, dari bambu atau dari kayu-kayu. nah itu Kemungkinan begitu. ada rumah yang atapnya dari apa itu ya kalau di Indonesia namanya, kayak yang dibuat tikar itu loh ya kan. Nah asik banget kayak yang dibuat tikar itu. Kalau dilihat dari depan tuh, ini kan kayaknya warung gitu ya. Nah, model warung. Nah, di sini kita jalan terus, guys. Ini. Gwandu Internasional tuh. Gwandu Internasional Nature Art Festival. Oh, itu festival berarti. Waktu festival internasional, guys. Jadi tempat ini memang jadi ini hasil karya dari peserta-peserta festival. Yuk jalan terus karena waktunya pendek, dibatasi sampai jam 8. Jadi di situ ada sungai tuh. Sungai itu ada buayanya banyak. Nah, ini rumah yang semua dibikin dari apa itu, kayu ya, bahannya semuanya ini kayu. Hanya kaca jendela itu aja yang tidak terbuat dari kayu sama pagar ini. Lanjut. Jadi ada tempat-tempat nyantai-nyantai kayak di hutan belantara. Ini kan tumbuhan hutan ini, guys. Jadi kalau musim panas itu lansia-lansia olahraganya di sini sepi dan yoga. Ini masih rumah yang terbuat dari kayu. Jadi ini dulu kantor. Nah, sekarang sudah tidak ditempati. Zaman dahulu kala tuh.
Lanjut guys. Ini masih yang kayak tadi tuh. Ini kelihatan baru festival. Di belakang saya adalah nenek-nenek dan bibi-bibi yang sedang olahraga pagi, jalan santai. Nah, nih. Jadi sekarang kayak tidak terawat, bukannya tidak terawat, tapi memang dibikin alami seperti ini. Jadi sengaja dibikin kayak hutan belantara. Kalau pagi sebelum jam 8 masuk gratis. Tapi kalau sudah siang di atas jam 8 bayar 40. Jadi ada teropong ya di kantornya sana kalau mau lihat burung-burung, pokoknya ada melihat satwa yang ada di taman ini. Sebenarnya luas sekali, luas banget. Cuman yang bisa dimasukin cuman di sini nih. Tuh banyak, ada tante-tante nih di sini nih. Kalau ada acara apa-apa di sini nih. Oh, berarti acaranya masih sedang berjalan kayaknya nih. Jadi penyelenggara itu ada yang yoga itu, ada yang senam pernafasan di sana. Jadi kalau mau meditasi di sini ini, senam yoga itu bagus. Itu buah apa ya? Ini pohon yang banyak ulatnya. Kenapa ditanam di sini banyak ulatnya? Ada pohon kates, guys. Mau dibikin apa itu loh. Pokoknya semuanya serba itu, serba zaman dahulu kala. Itu jalan nih, dalamnya muter-muter. Di sini pintunya, guys. Nah, ini. Dalam muter-muter itu jalan. Jadi ini pintunya masuk. Terus
Kayak zaman dahulu pasar malam itu loh guys, tapi dibuat dari ini, dibuat dari bambu. Itulah sahabat hatiku, sejenak 30 menit Bunda mengajak sahabat hatiku untuk mengikuti Bunda ya. Mohon maaf jika ada tutur sapa yang Bunda sengaja atau tidak, yang sekiranya kurang mengenakan hati sahabat hatiku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah perjalanan Bunda, sehari-harian Bunda jika ada waktu seperti itu, berkeliling-berkeliling. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang, yang terbaru. Dan mungkin dari sahabat hatiku, saudaraku, dan teman-temanku atau adik-adikku, anak-anakku semuanya yang menyukai video Bunda, tolong di subscribe dan pencet tombol loncengnya ya, agar selalu tidak ketinggalan dari update-update terbaru dari Bunda Lala, Bunda Lili TWN. Seperti itu dulu. Mohon diri, ketemu di video-video yang terbaru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.